Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1193. Kepala Su Chen berdengung. Melihat tulang naga di depannya, dia tahu apa yang diwakilinya. Hanya ada 6 lunas di dunia. Sekarang, 4 di antaranya ada di tubuhnya, dan 2 tulang naga lainnya ada di tubuh Zheng Rou dan 1 di tubuh Xiong'antu. Namun kini, tulang kaki kiri naga ini justru muncul di tangannya. Artinya, Zheng Rou mengupas tulang kaki kiri dari tubuhnya dan memberikannya pada dirinya sendiri. Su Chen tidak tahu seberapa besar penderitaan Zheng Rou selama proses ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatannya akan menurun, dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu mencapai level negeri dongeng emas lagi. Saudara Chen, mengapa kamu masih tercengang? Apa gunanya tulang ini? Oke, kenapa dia memberimu benda ini? Mungkinkah itu kunci ruang rahasia? Su Chen tercengang dengan ide imajinatif Lin Ruohan. Ini adalah sesuatu yang digunakan untuk berkultivasi, dan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi saya. Jadi itulah yang terjadi. Lin Ruohan berkata dengan tiba-tiba sadar. Meskipun Su Chen tidak menunjukkan emosi lain, di dalam hatinya, dia sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Zheng Rou. Hal ini juga memperkuat tekad Su Chen untuk membunuh Xiong'antu. Karena hanya dengan cara ini, semua yang telah dia bayarkan tidak akan sia-sia. Baiklah, kamu bisa mencari tempat tinggal sendiri sebentar. Aku akan memasuki kondisi kultivasi. Aku tidak bisa menemanimu lebih dari 2 bulan. Jika kamu merasa bosan, keluar saja dan jalan-jalan. Tidak perlu tinggal bersamaku sepanjang waktu. Tahu. Su Chen memandang Lin Ruohan dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresinya. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Su Chen bertanya dengan prihatin. Alis lucu Lin Ruohan berkerut, saat pertama kali masuk, saya tidak merasakan banyak hal, tetapi sekarang saya selalu merasa bahwa tempat ini tampak sangat familiar, seolah-olah saya pernah ke sini sebelumnya. Kata-kata Lin Ruohan membuat jantung Su Chen berdebar kencang. Karena dia tahu bahwa Lin Ruohan adalah orang suci dari Istana Xuanyu, dan mereka terkait erat. Dan potret misterius di belakangnya bisa menjelaskan segalanya sampai batas tertentu. Kalau begitu, apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Saudara Chen, jangan bicara dulu. Lin Ruohan menyela Su Chen, lalu berkata tanpa ekspresi, Saudara Chen, ikuti saya. Bagus. Aliran keringat tipis keluar dari dahi Su Chen. Meskipun dia belum menghadapi bahaya yang nyata, pemandangan aneh ini membuat Su Chen sangat gugup dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Rumah Gua Yuhai sangat besar, jadi Lin Ruohan memimpin Su Chen maju perlahan selangkah demi selangkah. Setelah berjalan beberapa menit, Su Chen menyadari bahwa ekspresi Lin Ruohan bahkan lebih buruk, dan dia segera meraih tangannya dan berhenti. Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Lin Ruohan mengangguk, Saudara Chen, bisakah Anda memeriksanya? Saya merasa punggung saya sedikit panas dan gatal. Bagus. Karena hanya ada mereka berdua di Gua Yuhai, Su Chen tidak terlalu peduli dan dengan santai membuka kancing bagian belakang gaun Lin Ruohan, memperlihatkan punggung gioknya yang sempurna. Ketika dia melihat batu giok Lin Ruohan kembali, Su Chen tidak terlalu terkejut. Karena dia sudah mengantisipasi penyebab masalah tersebut. Potret misterius itu muncul lagi di punggungnya. Tiba-tiba, Su Chen tidak tahu apakah itu kenyataan atau halusinasi, kebetulan atau kehendak Tuhan. Karena rok panjang yang dikenakan Lin Ruohan saat ini sama persis dengan yang ada di potret di belakangnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa potret di belakang Lin Ruohan digambar berdasarkan penampilannya saat ini. Perasaan aneh ini membuat Su Chen tidak bisa berkata-kata dan membuatnya semakin sulit untuk menilai. Saudara Chen, apakah ada serangga kecil yang hinggap di punggung saya? Jika demikian, tolong bantu saya menangkapnya dengan cepat. Saya paling takut dengan hal semacam itu. Tidak ada apapun di punggungmu, mungkin kamu terlalu gugup, kata Su Chen sambil tersenyum, menyembunyikan fakta tentang potret misterius itu. Lin Ruohan berkata oh, dan kemudian terus memimpin Su Chen maju. Setelah berjalan sekitar 100 meter, Su Chen merasa ngeri menemukan masalah. Saat keduanya terus masuk lebih dalam, potret di belakang Lin Ruohan menjadi semakin jelas. Su Chen memutar matanya, dan sekarang dia yakin pasti ada hal lain yang tidak diketahui di Gua Yuhai, jika tidak maka tidak mungkin memberikan pengaruh seperti itu pada Lin Ruohan. Saat keduanya terus melangkah lebih dalam, Su Chen menemukan bahwa tidak ada jalan di depan. Pada saat ini, Su Chen menemukan bahwa potret yang terukir di punggung Lin Ruohan sangat jelas bahkan rambut di atasnya pun dapat terlihat dengan jelas. Saudara Chen, tidak ada jalan di depan. Melihat ekspresi sedih Lin Ruohan, Su Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena ekspresinya saat ini seperti seorang anak kecil yang pergi jalan-jalan musim semi dan dibawa kembali oleh orang tuanya setelah dia tidak cukup bersenang-senang pada akhirnya. Tidak ada jalan di depan. Tentu saja, kita telah mencapai akhir dan kita tidak bisa pergi, kata Su Chen sambil tersenyum. Tetapi saya selalu merasa ada hal lain di depan, yang memanggil saya. Mendengar ini, rambut Su Chen berdiri. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, waspada terhadap segala bahaya, dan akhirnya berkata dengan hati-hati. Apakah kamu yakin perasaan itu bukan halusinasimu? Setelah berpikir beberapa detik, Lin Ruohan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya benar-benar merasa ada sesuatu di depan saya. Saya tidak berbohong kepada Anda, Saudara Chen. Setelah mencubit pipi Lin Ruohan, Su Chen berkata sambil tersenyum, kamu gadis bodoh, kapan aku bilang kamu berbohong padaku? Tapi tidak ada jalan di depan kita, apa yang harus kita lakukan?
Senyuman tipis muncul di bibir Su Chen, karena tidak mungkin, mari kita bukakan jalan untuknya. Membuat jalan. Su Chen mengangguk, mundur dan serahkan sisanya padaku. Lin Ruohan sangat patuh dan mundur ke belakang Su Chen. Su Chen melihat sekeliling, lalu meletakkan tangannya di dinding batu di depannya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mengeluarkan raungan marah seperti binatang buas. Hancurkan untukku. Saat dia selesai berbicara, dia melihat retakan muncul di dinding batu di depannya. Beberapa detik kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh dinding batu seperti kafe internet. Su Chen tidak rileks dan meningkatkan kekuatannya, bersiap mengambil kesempatan untuk meledakkannya. Naga hitam Gangqi, bangkit. Begitu dia selesai berbicara, dua aliran udara berbentuk naga hitam muncul di tangan Su Chen, dan kemudian dituangkan ke dinding batu di dekatnya. Kakak. Retakan di dinding semakin membesar, seolah-olah akan runtuh dalam hitungan detik berikutnya. Namun saat ini, Su Chen terkejut saat mengetahuinya. Sebenarnya ada seberkas sinar warna-warni yang keluar dari dalam. Bab 1994. Apa yang terjadi? Su Chen tampak terkejut dan dengan cepat mundur beberapa langkah, melindungi Lin Ruohan di belakangnya karena takut akan bahaya. Di saat yang sama, sinar cahaya warna-warni yang dipancarkan dari celah batu menjadi semakin intens, membuat keduanya tidak bisa membuka mata. Boom, boom, boom. Suara datang dari depan, dan batu-batu besar itu pecah, membentuk bukit di tanah. Pada saat yang sama, Su Chen dan Lin Ruohan terkejut menemukan ada ruang rahasia yang tersembunyi di ujung gua Yuhai. Di ruang rahasia terdapat platform berukuran 1 meter persegi, dan di atas platform batu terdapat batu seukuran kepalan tangan, dan cahaya warna-warni di depan Anda memancar dari batu tersebut. Dengan hati-hati, keduanya berjalan menuju platform batu di dalam. Su Chen terkejut saat menemukan ada sederet karakter kecil yang cantik di platform batu. Batu penambal langit. Kekacauan mulai terbuka, namun langit dan bumi belum cerah. Ratakan langit dan ribuan mil jurang, dan pulihkan perdamaian dunia selama 100 generasi. Undang energi spiritual langit dan bumi, dan panggil naga biru untuk datang ke dunia. Belah bumi dan buka langit, dan jadilah raja selamanya. Meskipun kata-kata di atas sangat tidak jelas, Su Chen samar-samar menebak sesuatu yang tidak dapat dia percayai. Karena dari teks di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa benda tersebut kemungkinan besar adalah batu suci yang digunakan oleh Dewi Nuwa untuk memperbaiki langit ribuan tahun yang lalu. Tapi benda ini bagus sekali, kenapa muncul di sini? Meskipun Istana Suanyu adalah sekte teratas di wilayah tingkat ke-7, itu hanya karena Zheng Rou lebih kuat dan telah menyebar ke seluruh sekte untuk waktu yang lebih lama. Mereka seharusnya tidak banyak berhubungan dengan batu pengolah langit, bukan? Dan hal-hal muncul di sini. Mungkinkah ada alasan lain? Tiba-tiba, Su Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Melihat Lin Ruohan dengan mata membara, apakah kamu punya perasaan lain sekarang? Lin Ruohan mengerutkan kening, lalu menatap batu berwarna-warni itu dengan mata serius. Melihat benda itu, aku selalu merasa familiar, tapi aku tidak tahu kenapa. Mendengar perkataan Lin Ruohan, jantung Su Chen berdebar kencang karena dia menebak suatu kemungkinan. Lin Ruohan adalah orang suci Istana Suanyu, dan patungnya bahkan diabadikan di aula leluhur Istana Suanyu. Selain itu, terdapat potret misterius di punggungnya. Dan potret ini adalah sesuatu yang dimilikinya sejak lahir. Dan dia telah mengatakan ini sebelumnya saat mengobrol dengan Zheng Rou. Istana Suanyu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak tahu waktu pastinya. Adapun masalah tentang orang suci, diturunkan dari mulut ke mulut dari setiap penguasa istana-istana Suanyu. Artinya, hal-hal ini mempunyai hubungan potensial di suatu tempat. Kini ada berbagai tanda bahwa mungkin ada sisa jiwa Dewi Nuwa yang tersegel di tubuh Lin Ruohan. Jika tidak, darahnya tidak akan mampu mengusir sisa jiwa yang tersegel di Istana Suanyu. Jika tidak, tidak akan ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Ruohan memegang erat tangan Su Chen, saya selalu merasa tempat ini aneh dan sedikit menakutkan. Su Chen tersenyum dan berkata, selama saya di sini, kamu tidak perlu takut pada apapun, dan hal ini tidak akan merugikan siapapun, jadi jangan khawatir. Saya mengerti, Saudara Chen. Lin Ruohan mengangguk dengan sungguh-sungguh, tidak ingin Su Chen mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Benda yang disebut batu pengolah langit ini adalah harta langka, bahkan lebih berharga dari tulang naga di tanganku. Jadi sekarang, yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu untuk berlatih tanpa membuang waktu. Saya mengerti, Saudara Chen, maka saya akan menyingkir dan tidak pernah mengganggu Anda. Menyentuh rambut panjang lembut Lin Ruohan, Su Chen berkata dengan penuh kasih sayang, kalau begitu, aku telah bekerja keras untukmu selama periode ini. Ini bukan kerja keras. Saya mengikuti Saudara Chen ke sini dengan sukarela. Bagaimana saya bisa mengatakan ini kerja keras? Su Chen berjalan mendekat dan mengambil batu pengolah langit di tangannya. Dalam sekejap, Su Chen merasakan lautan energi aneh mengalir ke anggota tubuhnya. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu membuat Su Chen merasa seperti seorang pahlawan yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, tidak ada orang lain selain aku. Namun segera, Su Chen merasa kepalanya berdengung, seolah-olah semua energi dan darah di tubuhnya menyatu ke atas kepalanya, dan dia sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Pada saat yang sama, energi naga hitam keluar dari tubuh dan membungkus Su Chen Dao. Namun meski begitu, suara aneh itu tidak membuat tenang. Tiba-tiba, Su Chen menemukan sosok anggun muncul di kepalanya. Sosok itu berpakaian merah, berambut panjang, dan memiliki ekspresi anggun, seperti dewa tingkat tinggi.
Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, Su Chen terkejut saat menyadari bahwa bukankah ini Lin Ruohan. Segera, Su Chen menemukan ada yang tidak beres. Meskipun pria itu tampak persis seperti Lin Ruohan, temperamen mereka sangat berbeda. Bahkan bisa dikatakan selain penampilan, keduanya tidak memiliki hubungan lain. Putra Naga Hitam, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Aku sangat senang. Suara wanita itu terdengar seperti guntur, membuat Su Chen tuli. Siapa kamu dan kenapa kamu terlihat persis seperti Ruohan? Ekspresi wanita itu angkuh dan tanpa ekspresi apapun, seperti seorang ratu yang tinggi dan perkasa. Bukankah kamu sudah menebak identitasku di dalam hatimu? Jantung Su Chen berdebar kencang, dia tidak menyangka wanita yang muncul di benaknya ini benar-benar bisa menembus kesadarannya. Dan apa yang baru saja dia katakan juga membuktikan kecurigaannya. Dia benar-benar Raja Dewa Nuwa. Kenapa kamu muncul di sini? Kenapa kamu terlihat persis seperti Ruohan? Sekarang, ini adalah satu-satunya hal yang ingin diketahui Su Chen, karena dia tidak tahu apakah masalah ini akan membawa potensi bahaya bagi Lin Ruohan. Jadi saya ingin memperjelas sebab dan akibat dari masalah ini. Karena aku adalah kehidupan sebelumnya, dan dia adalah kehidupanku saat ini. Mendengar perkataan Nuwa, Su Chen tercengang. Dia awalnya mengira bahwa tubuh Lin Ruohan paling banyak berisi sisa jiwa Dewa Raja Nuwa. Namun di luar dugaan, Lin Ruohan ternyata adalah reinkarnasi dari Dewa Raja Nuwa. Apa yang kamu maksud dengan Putra Naga Hitam sebelumnya? Karena kamu berasal dari klan Naga Hitam, tetapi karena kekuatan suci yang tersegel di tubuhmu terlalu besar untuk memungkinkanmu terbangun dalam upacara keluarga, kamu dikirim ke dunia sekuler untuk hidup seperti orang biasa. Jantung Su Chen berdebar kencang. Dia tahu bahwa orang tuanya di dunia sekuler bukanlah orang tua kandungnya. Meskipun saya tidak ingin membahas masalah ini lagi, saya tidak pernah menyangka identitas asli mereka akan seperti ini. Bab 1195. Saya tidak ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu. Su Chen berkata dengan suara rendah, mengapa kamu ada di sini dan apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti kalian berdua. Hanya karena kalian mendapatkan batu pengolah langit yang kutinggalkan, menurutku kalian memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Selain itu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Di Istana Xuanyu, ada sisa jiwa yang saya tinggalkan. Saya ingin Anda menjadi penjaga saya untuk melindungi sisa jiwa itu dari bahaya. Apakah Anda mengerti? Aku tahu ini. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tetap melakukannya. Namun, musuh yang berdiri di depanmu sangatlah kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menjadi lawannya. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Karena itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan, aku akan melakukannya sampai mati. Mengenai hidup atau mati, aku serahkan saja pada takdir. Nak, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Dewa Ratu Nuwa mengetukkan jarinya dengan ringan, dan Su Chen menemukan bahwa batu pengolah langit di tangannya retak satu demi satu, dan akhirnya hancur menjadi bubuk. Ada kekuatan suci yang tersegel di dalam batu pengolah langit. Saya mengirimkannya kepada Anda sekarang, tetapi ini tidak membuktikan bahwa Anda dapat menghilangkan semua rintangan, karena ini hanyalah gambaran virtual saya yang akan segera hilang, dan saya bisakah hanya banyak yang bisa kamu lakukan, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jadi begitu. Segera, Su Chen menemukan bahwa bayangan Dewa Raja Nuwa berangsur-angsur menghilang. Dan perasaan sakit kepala yang membelah menghilang. Setelah kekuatan suci itu masuk ke dalam tubuh, terasa seperti angin musim semi, sangat nyaman. Setelah mengetahui hal-hal ini, Su Chen memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu menit demi menit, dan lebih dari 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, Su Chen tidak minum air apapun, dan seluruh tubuhnya tampak kesurupan. Di luar Istana Xuanyu, terdapat hutan lebat. Biasanya di sini sepi dan sunyi, kecuali binatang buas di hutan, Anda mungkin tidak mendengar suara lain di sini. Bahkan jika murid dari Istana Xuanyu sesekali keluar masuk, langkah kaki mereka akan lembut dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak suara. Tapi sekarang, di luar hutan, sejauh mata memandang, semuanya berkepala hitam, jumlahnya mencapai 1000 orang. Selain kepala hitam, kita juga bisa melihat bendera pertempuran berkibar tertiup angin. Bendera pertempuran ada bermacam-macam, ada yang tertulis tulisannya, ada yang tercetak pola binatang, apapun yang tidak bisa Anda bayangkan bisa dilihat di bendera pertempuran. Tuan Xiong, kapan kita akan mengambil tindakan? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua. Rambut lelaki tua itu berwarna abu-abu, janggutnya panjangnya lebih dari setengah meter, dan wajahnya penuh kerutan. Dilihat dari penampilannya, usianya setidaknya harus lebih dari 100 tahun. Nama lelaki tua itu adalah Cibatian, dan dia adalah Presiden Asosiasi Penguji di wilayah tingkat ke-7. Orang-orang yang berdiri di belakang mereka semuanya berasal dari sekte lain di wilayah tingkat ke-7. Ikutlah bersama mereka kali ini dan bersiaplah untuk mengepung Istana Xuanyu bersama-sama. Xiong Antu berdiri di sandaran lengan, menatap langit di atas kepalanya, dan akhirnya berbisik. Sudah hampir waktunya, kita bisa mulai. Setelah mendengar kata-kata Xiong Antu, murid tertuanya Yun Tianfan melambaikan senjata di tangannya dan berteriak dengan keras. Semuanya, dengarkan perintahku dan berangkat. Membunuh, membunuh, membunuh. Setelah menerima perintah untuk menyerang, semua orang yang hadir bergegas menuju hutan bambu seolah mata mereka merah. Saya mendengar bahwa semua wanita di Istana Xuanyu secantik bunga. Jika saatnya tiba, saya harus mengajak beberapa wanita untuk diajak bermain. Kamu benar-benar anak yang tidak berharga. Kami telah mencapai Istana Xuanyu dan kamu masih memikirkan murid perempuan mereka. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Astaga, apakah kamu di sini untuk hal lain?
Tentu saja, kudengar penguasa Istana Suanyu, Zheng Rou, adalah kecantikan yang jarang dilihat dalam 100 tahun. Jika kamu ingin bermain, kamu harus menemukan wanita seperti Zheng Rou. Murid perempuan itu juga murah. Setelah berkeliling, bukankah kamu berakhir dengan seorang wanita? Kamu sebenarnya berani berbicara denganku. Harta karun di Istana Suanyu telah menjadi sasaran sekte besar lainnya. Kita yang datang untuk ikut bersenang-senang, datang ke sini untuk mengetahui kebocorannya, dan dapat menyeret beberapa wanita kembali, itu sudah bagus, jadi jangan memiliki persyaratan yang terlalu tinggi. Sialan, berhentilah berpura-pura menjadi bangsawan dan cepatlah. Jika terlambat, kamu bahkan tidak akan bisa minum sup pada akhirnya. Pada saat ini, semua murid Istana Suanyu, Tetua Sekte, dan Zheng Rou semuanya berdiri di gerbang Sekte. Ketua Istana, orang-orang dari Sekte Abadi dan Asosiasi Penguji telah bergegas masuk bersama orang-orang mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aktifkan pertahanan sekte dan hentikan kemajuan mereka sebanyak mungkin. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang. Zhuo Qinghong berdiri di samping Zheng Rou, Tuan Istana, kami harus memikirkan cara lain. Xiong Antu, Qi Batian, dan lainnya membawa ribuan orang untuk mengepung Istana Suanyu kami. Kami hanya mengandalkan dari luar. Dengan benteng, itu mungkin sulit untuk menghentikan mereka. Saya tahu itu. Zheng Rou berkata tanpa ekspresi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin. Tubuh Zhuo Qinghong gemetar, apakah penguasa istana menunggu Su Chen keluar? Zheng Rou mengangguk tanpa komitmen, satu Xiong Antu bisa memakanku sampai mati, dan di sampingnya, ada orang-orang dari asosiasi penguji. Tidak peduli bagaimana kita bertarung, Istana Suanyu kita tidak bisa menjadi lawan mereka, jadi sekarang, Su Chen adalah satu-satunya harapan kami. Meskipun dia telah mencapai tingkat alam abadi duniawi dan memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, jika dibandingkan dengan dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Xiong Antu dan yang lainnya? Kata-kata Zhuo Qinghong masuk akal, tetapi jika Zheng Rou diminta memberikan jawaban sekarang, dia tidak akan bisa memberikan alasannya. Karena dia tidak tahu mengapa dia menaruh semua hartanya pada Su Chen. Tapi dia merasa Su Chen adalah harapan seluruh Istana Suanyu. Oke, jangan banyak bicara sekarang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memblokir langkah mereka sebanyak mungkin dan mengulur lebih banyak waktu. Saat ini, Zhuo Qinghong tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya dapat diperlakukan sebagai dokter kuda yang hidup. Karena, tidak peduli apakah Su Chen memiliki kemampuan atau tidak, menghalangi jejak Xiong Antu akan menjadi bencana bagi Istana Suanyu. Saat mereka berdua sedang berbicara, samar-samar mereka bisa mendengar jeritan tak berujung datang dari dalam hutan. Tidak ada keraguan bahwa pertahanan Istana Suanyu telah diaktifkan. Tapi berapa lama itu bisa bertahan, tidak ada yang tahu. Bab 1196. Di hutan sekitar Istana Suanyu, para penyusup bergegas menuju Istana Suanyu dengan putus asa. Namun saat ini, sekte besar seperti Sekte Abadi dan Asosiasi Pencoba mau tidak mau melambat. Karena mereka tahu seperti apa keberadaan Istana Suanyu. Untuk dapat berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tingkat ke-7 tanpa jatuh, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan sekte itu sendiri, tetapi juga pada kemahiran Istana Suanyu dalam semua jenis sekte aneh Dunjia dan teknik 5 elemen. Jadi hutan ini jelas tidak senyaman kelihatannya. Biarkan orang idiot di depan Anda menjelajahi jalannya terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk mengambil tindakan sendiri. Mencicit. Pada saat ini, suara putaran gigi terdengar. Semua orang tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak lubang hitam setebal lengan di tanah tidak jauh di depan. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat anak panah tajam terbang keluar dari lubang. Jika itu adalah senjata tersembunyi biasa, itu tidak akan pernah bisa melukai orang-orang ini. Namun, bagaimana anak panah tajam ini bisa menjadi biasa jika bisa disergap di sini dan digunakan sebagai senjata tersembunyi oleh orang-orang dari Istana Suanyu? Ada penyergapan, semuanya, hati-hati. Melihat anak panah tajam itu terbang menuju Istana Suanyu, orang-orang yang datang untuk menyerang Istana Suanyu berteriak dan mencoba memblokir serangan panah tersembunyi tersebut dengan senjata mereka. Pada saat ini, cahaya warna-warni terpancar dari ujung panah yang tersembunyi. Energi yang terpancar dari atas menyebar ke badan panah. Anak panah tajam yang terbuat dari emas dan besi dengan mudah menembus dada si penyusup. Hanya dalam satu putaran penembakan, lebih dari 100 orang tewas di bawah panah tajam. Segera, ketika semua anak panah ditembakkan, ratusan mayat bertumpuk di tanah. Seperti kata pepatah, Anda akan mati sebelum meninggalkan militer. Semuanya, harap berhati-hati. Istana Suanyu bukanlah tempat yang sederhana. Jangan anggap enteng, kata Xiong Antu. Sial, Istana Suanyu ini benar-benar licik, dan bahkan bisa melakukan trik berbahaya seperti itu. Oke, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Pokoknya, semua orang harus berhati-hati. Saya tidak ingin ada korban lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Xiong. Kami akan lebih berhati-hati. Setelah dibaptis dengan panah baja tajam, mereka yang siap memanfaatkan situasi menjadi berhati-hati. Setiap langkah yang Anda ambil, Anda harus hati-hati melihat sekeliling dan di tanah, karena takut jika Anda mengambil langkah terlalu lambat, Anda mungkin terkena senjata tersembunyi yang disergap oleh Istana Suanyu. Di Istana Suanyu, Zhuo Qinghong melihat ke kejauhan dan berkata dengan wajah berat, orang-orang ini telah belajar menjadi pintar. Tidak masalah, bukankah kita punya cara lain? Zheng Rou berkata dengan tenang. Beritahu murid sekte tengah untuk mengaktifkan formasi kabut. Bagus. Perintah Zheng Rou dengan cepat diturunkan. Saat orang-orang di dalam hutan masih bergerak maju dengan hati-hati, mereka tiba-tiba mencium aroma menyegarkan yang memenuhi hutan.
Pada awalnya, tidak ada satupun dari mereka yang menganggapnya serius, karena hutan di Istana Suanyu sudah indah, dengan ribuan bunga merah bermekaran. Wajar jika aroma seperti ini menyebar. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan ada yang tidak beres, karena semburan asap hijau muncul dari dalam tanah. Dan bau menyegarkan itu mulai menjadi tidak normal. Semuanya, hati-hati, kabut ini beracun. Meski sudah ada yang mengeluarkan peringatan, beberapa orang masih gagal merespon tepat waktu dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, lalu muntah darah dan jatuh ke tanah. Hanya dalam beberapa menit, ratusan orang lagi tergeletak di tanah, dan korban jiwa terus bertambah. Melihat pemandangan ini, Xiong Antu mengepalkan tangannya. Zheng Rou, orang ini benar-benar licik dan licik. Dia sebenarnya menanam begitu banyak senjata tersembunyi di luar Istana Suanyu. Melihat segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali, Presiden Asosiasi Penguji, Cibatian, berkata, Tuan Xiong, situasinya mendesak sekarang. Sekarang bukan waktunya lagi membicarakan hal-hal ini. Kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Xiong Antu mengerutkan kening, saya tahu ini. Setelah mengatakan itu, wajah Xiong Antu menjadi dingin, dia meletakkan tangannya di tanah dan berteriak, hancurkan untukku. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar serangkaian ledakan. Tanah di bawah kaki semua orang meledak dengan retakan satu demi satu. Di bawah pengaruh hantaman besar, batu-batu besar berterbangan ke udara, menutupi langit dan matahari, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang dari sekte lain tercengang. Rumor mengatakan bahwa master dari sekte abadi bisa disebut sebagai orang nomor satu di dunia seni bela diri kuno. Formasi kabut dipecah oleh Xiong Antu saat ini, semua orang di hutan menjadi burung yang ketakutan. Rencana Istana Suanyu terlalu sulit dipercaya. Jika Anda terus menyerang, Anda mungkin tidak tahu kapan senjata tersembunyi lainnya akan muncul dan membunuh Anda. Sekarang, semua orang yang dipimpin oleh Xiong Antu ragu-ragu dan tidak berani terburu-buru ke depan. Mereka hanya datang untuk minum sup dan tidak mau mengambil risiko nyawa. Melihat ada yang tidak beres, Xiong Antu berkata dengan lantang. Sejauh yang saya tahu, ada banyak sekali rahasia seni bela diri di Paviliun Sutra Istana Suanyu. Jika Anda mengeluarkannya dengan santai, itu dapat dianggap sebagai harta rahasia di dunia seni bela diri kuno. Sekarang saya berjanji kepada semua orang, siapapun yang bisa mendapatkannya rahasia di dalamnya adalah milik siapapun mereka. Adapun cara melakukannya, saya tidak perlu mengajari Anda. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Perkataan Xiong Antu membuat sebagian besar orang yang hadir bersinar dengan mata emas. Itu adalah buku rahasia seni bela diri yang sebanding dengan harta rahasia. Dan barang-barang yang bisa dikumpulkan oleh Istana Suanyu pastinya bukan barang biasa. Jika Anda tidak bisa mengambilnya kali ini, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk bangkit. Sialan, harta rahasia Istana Suanyu adalah milikku, tidak ada yang boleh mencurinya dariku. Melihat seseorang memimpin dan bergegas maju, sisanya tidak jauh di belakang. Saya bahkan lupa bahwa mungkin ada senjata tersembunyi yang mengintai di hutan. Tapi manusia adalah hewan yang aneh. Naluri mereka adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Namun ketika dihadapkan pada godaan yang sangat besar, mereka semua biasanya menghibur diri, berpikir bahwa keberuntungan mereka tidak akan seburuk itu. Bagaimana senjata tersembunyi yang disergap di hutan bisa menimpa mereka secara kebetulan? Dan ada begitu banyak orang sekarang, jadi saya harus cepat. Akan buruk jika mereka sampai di sana lebih dulu. Namun, karena nasib baik tidak pernah datang sendiri, begitu pula kemalangan tidak pernah datang sendiri. Bagaimana mungkin menjadi gaya Istana Suanyu jika hanya dipasang 2 lapis perlindungan? Tepat ketika semua orang hendak bergegas keluar dari hutan, semburan ledakan terdengar lagi dari bawah kaki mereka. Tambang spiritual yang tersembunyi di bawah tanah meledak satu demi satu, dengan efek yang kuat. Sejumlah besar orang lainnya tewas di bawah senjata tersembunyi Istana Suanyu. Bersambung.